Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya punya 4 pertanyaan. Apakah seorang pendosa seperti saya yang kemudian bertobat akan mendapat rahmat dan ridha Allah untuk ditempatkan di surga Firdaus? Coba lihat zaman Nabi. Bukankah orang-orang yang dijamin surga sebelumnya banyak berdosa? Silakan lihat. Umar pernah berdosa. Uthman pernah berdosa. Abu Dzar Al-Ghifari pernah berdosa. Tapi di antara mereka bahkan kata Nabi masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Nih saya kasih contoh. Quran surah keempat ayat 100. Paling kiri sebelah bawah. Ujung ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih. Thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Singkatnya, ada orang pernah bunuh 100 orang. Mabuk tiap hari, berbuat onar. Tiba-tiba dia ingin bertobat kepada Allah, berubah. Konsultasi pada seorang syekh. Kata syekhnya, kamu bukan berarti nggak bisa baik. Cuma kamu tinggal di lingkungan yang membuat kamu tidak baik. Pindah dari sini, pindah ke sana untuk belajar. Maka ditinggalkan tempat ini. Bertobat dia kepada Allah di setiap langkah jalannya. Di pertengahan, tiba-tiba meninggal dia. Belum sampai ke tujuan, meninggal. Jaraknya cuma sejengkal dari tengah. Apa yang terjadi? Turun ayat, menyampaikan, dakhalal jannah, taubatnya diterima masuk surga. Taubat diterima masuk surga. Kisahnya dirangkum di Quran surah keempat, ayat 100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Siapa yang mau keluar dari rumahnya, kemudian dia mau berubah karena Allah dan Rasulnya. Hujan gerimis dia keluar, hujan deras dia keluar. Tak peduli apapun yang terjadi di lapangnya. Kemudian dia bertekad untuk berubah karena Allah dan Rasulnya. Thumma yudrikul maut. Kemudian dia mendapatkan maut, meninggal di tengah jalan. Faqad aqwa ajruhu 'ala Allah. Ditulis pahalanya masuk surga. Orang tadi bunuh 100 orang, mabuk, banyak keburukan, bisa masuk surga. Antum yang tadi menyebutkan ini pernah bunuh orang. Berapa kali mabuk dalam sehari? Dia nggak sampai ke majelis ilmu, masuk surga. Antum sudah sampai di majelis ilmu, sudah sampai, masa nggak bisa masuk surga? Ya, ayo kembali kepada Allah, tobat dengan benar. Cara tobatnya dari Quran surah keempat, ayat 17 sampai ayat 18. Kalau Anda masih hidup, belum meninggal, maka Allah akan berikan anugerah yang lapang dalam kehidupan Anda. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ini nyata, ada seorang pemuda mau tobat. Nyata ini. Kemudian dia belajar pada seorang guru. Kata gurunya, kamu harus bersabar, karena saya di sini cuma makan kurma minum air putih. Kata pemuda tadi, saya akan bersabar, berusaha Syekh. Masya Allah, di situ dia berubah. Awalnya tidak mudah, makan cuma kurma, minum air putih, belajar Quran, sholat, tapi terjadi perubahan dalam dirinya. Satu kali secara singkat setan datang, menggoda. Kamu makan kurma air putih, itu baru 3 hari, gurumu mungkin 3 tahun, 30 tahun, berikan bakti pada gurumu. Cari makanan di luar, berikan pada guru. Masuknya halus tapi dari setan. Tiba-tiba keluar dari sini cari makanan. Bakat yang dulunya bakatnya dipakai. Begitu sampai di rumah tetangga dia lihat naik ngintip gak ada makanan. Jalan lagi. Sampai di rumah kedua naik. Begitu naik mencium bau makanan. Lompat dari pagar ditemukanlah satu panci isinya 3 terong. Sudah matang baunya enak sekali. Begitu dibuka kata setan masuk cobain. Kalau enak ambil. Sidangkan pada gurumu. Kalau nanti ada yang protes penghuni rumah, sampaikan, Syekh kamu menginginkannya. Syekh kamu orang terpandang pasti akan diikhlaskan. Maka dicobalah orang-orang tadi. Begitu dicoba, lihat. Perhatikan bagaimana anugerah Allah akan menjaga orang ini. Begitu masuk ke dalam mulutnya, datanglah pertolongan Allah. Itu bukan punya kamu. Haram. Maka ketika datang itu semua namanya burhan. Lihat, orang yang mendekat kepada Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia sampai kalimat-kalimat tadi langsung dimuntahkan oleh orang ini. Ini sudah fitrah Pak, Bu. Kalau Anda mendekat kepada Allah akan ada bisikan hati ketika Anda berbuat maksiat. Gak percaya begini ya, gak percaya. Ini dalam situasi hujan, nanti Anda pulang dari sini keluar. Coba iseng-iseng pakai sendal orang lain. Pakai aja. Nanti di hati Anda akan ada suara mengatakan, itu bukan punya kamu, tinggalkan. Gak boleh. Kalau Anda sudah mendekat kepada Allah, suara itu akan ada. Tapi kalau Anda jauh dari Allah, suara itu tidak akan ada. Bahkan bisa berubah. Itu bukan punya kamu, bukan, tinggalkan. Punya kamu tuh yang lebih bagus, ambil. Jauh. Maka orang ini, lihat, dijaga oleh Allah, dibuang. Perhatikan, saya belum selesai. Begitu dimuntahkan, dia lari kemudian kembali ke syekhnya ke masjid. Begitu sampai masjid, syekhnya sedang berhadapan dengan seorang perempuan, di luar ada seorang laki-laki sepuh. Begitu melihat si pemuda tadi, kata syekhnya, ya bunai ta'al, nak sini, lihat apa yang terjadi. Kata gurunya,
Ini ada perempuan, ditinggal suaminya. Sudah habis masa iddahnya. Dia mencari seorang suami yang saleh. Saya akan nikahkan dia dengan kamu. Kamu setuju? Oh, Masya Allah setuju. Padahal saya tanya umum, jawabannya setuju. Masya Allah. Pemuda tadi mengatakan, lihat, Syekh, bagaimana saya bisa menghidupinya? Saya di sini saja numpang. Kata syekhnya, kamu gak usah khawatir. Dia sudah diwarisi oleh suaminya harta yang banyak. Yang ia butuhkan cuma perhatian, kasih sayang dan bimbingan dari suami yang saleh. Kamu setuju? Kata pemuda ini, baiklah kalau begitu saya setuju. Maka dipanggillah laki-laki yang sepuh tadi, ternyata itu bapaknya. Dinikahkanlah seketika. Singkatnya, pulanglah pemuda ini dengan perempuan tadi plus bapaknya. Lewat. Begitu pulang lewat rumah pertama yang tadi naik cari makanan. Segera dipercepat jalannya. Ternyata bukan rumah si perempuan tadi. Jalan. Begitu lewat rumah ini yang tadi ada terong, mau lebih cepat lagi. Ternyata ketika akan mendahului istrinya, dipegang tangannya oleh istrinya. Zauji hadza baitina. Suamiku sayang, ini rumah kita. Masya Allah. Masuklah ke rumah yang ada terongnya tadi. Hatinya sudah dak-dikduk tidak karuan. Begitu masuk, istrinya mengatakan, Zaujil karim, hal anta ja'i? Suamiku sayang, apakah engkau lapar? Suaminya nggak bisa mengelak, kata beliau, bala, ya, saya cuma makan kurma minum air putih. Kata istrinya, tunggu sebentar. Intazir qalilan. Maka dia pergi ke dapur, rupanya dia masak terong untuk menjamu suami barunya. Begitu datang ke dapur, lihat terongnya bermasalah, dia katakan, siapa yang makan terong saya? Kalau Anda dalam situasi tadi, jujur, apa yang mau dikatakan? Jangan katakan kucing. Lihat, apa jawabannya? Karena iman sudah melekat pada dirinya, dia sudah mau berubah, maka Allah menjaga lisannya. Dia ceritakan, Zaujil karim, istriku sayang, tadi kejadiannya begini, begini, begini. Sampai saya makan terong itu, sampai saya muntahkan, saya lari kemudian ke masjid, takut karena Allah, kemudian dinikahkan dengan kau. Apa kata istrinya? Perhatikan, kalau jawaban seorang istri seperti perempuan ini, damai kehidupan dunia. Apa jawabannya? Lihat, suamiku sayang, lihat kalimatnya, secuil terong yang telah engkau muntahkan karena Allah itu, maka Allah berbalik mengganti dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Anda mau hijrah berubah kepada Allah, awalnya tidak mudah. Membiasakan diri dulu, makan seadanya, keluar dari yang tidak baik. Tapi hasilnya akan indah. Bukan cuma secuil terong yang dimuntahkan, tapi seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Namun bukan berarti pulang dari sini Anda mencari terong, tidak. Teman-teman, sudah ya.